Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Adi Sugresno, dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatannya dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Itu apa? Itu adalah 3M. Nah, apa itu 3M? 3M yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu adalah selalu pakai masker jika keluar rumah atau bepergian. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang ketiga yaitu adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, hal sederhana inilah yang dapat kita lakukan untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Yang kedua, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir bangsa penjajah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sudah dikatakan sebagai suatu negara? Nah, apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah belum. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena syarat berdirinya suatu negara itu ada 4. Jadi ada 4 unsur dalam syarat berdirinya negara. Nah, apa saja yang dimaksud? Yang pertama adalah bahwasanya harus mempunyai wilayah. Jadi pertama ini harus mempunyai wilayah. Yang kedua itu adalah harus mempunyai rakyat. Yang ketiga itu adalah harus mempunyai pemerintahan. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah adanya pengakuan dari negara lain. Nah, di sini Indonesia ini dua ini sudah terpenuhi, yaitu punya wilayah dan punya rakyat. Sementara pada waktu itu Indonesia ini belum mempunyai yang namanya pemerintahan. Artinya kalau belum punya pemerintahan, otomatis pengakuan dari negara lain itu juga belum ada. Nah, disinilah nanti ada peran PPKI sebagai tindak lanjut supaya unsur dari berdirinya suatu negara ini dapat terpenuhi. Dan pada hari ini kita hanya fokus pada materi yaitu pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI. Nah, tahukah kalian bahwasanya sidang PPKI pasca proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan selama 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus, tanggal 19 dan juga tanggal 22 Agustus tahun 1945. Nah, sidang hari pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini merupakan sidang yang digelar PPKI pertama kali. Dan sidang ini berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, diantaranya yang pertama ini adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Nah, Undang-Undang Dasar yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yang kedua ini adalah memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, tentunya pemilihan presiden ini adalah ditentukan dengan cara yaitu aklamasi. Ini juga usul dari seorang tokoh yang bernama yaitu Otto Iskandar Dinata. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah presiden untuk sementara waktu itu dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, ini adalah sidang atau keputusan pada rapat PPKI hari pertama tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, adapun pada poin pertama itu mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada sidang PPKI ini juga terdapat perubahan. Nah, perubahan itu diantaranya yang pertama adalah kata mukadimah itu diganti dengan kata pembukaan. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kita kenal sekarang ini, kata mukadimah itu diganti dengan kata pembukaan. Berikutnya yang kedua itu adalah pembukaan alinea keempat anak kalimat yang berbunyi yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
ini diganti menjadi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembukaan alinea keempat, anak kalimat yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya mengatakan Presiden Indonesia ini adalah harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Ini diganti menjadi bahwasanya Presiden Indonesia ini adalah orang Indonesia asli. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi setelah tokoh dari Indonesia Timur, terutama dari golongan Kristen, ini merasa keberatan jika pada rumusan tersebut itu masih menggunakan kata Islam atau terlalu bercorak Islam. Nah, sehingga pada waktu itu para tokoh Islam demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan, maka merubah kalimat yang ada atau mengandung kata Islam. Nah, kemudian sebelum sidang hari pertama ini ditutup, pada saat itu juga Presiden ini membentuk sebuah panitia yang disebut dengan panitia kecil. Nah, panitia kecil ini bertugas adalah membahas hal-hal yang mendesak, misalkan terkait dengan wilayah negara Indonesia, perekonomian, kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, itulah hasil dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian kita lanjut yaitu mengenai agenda sidang PPKI pada hari kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Nah, apa saja keputusan yang dihasilkan dari sidang PPKI pada hari kedua ini? Nah, pada sidang PPKI hari kedua ini, keputusan rapat yang dihasilkan adalah menetapkan 12 departemen, menunjuk para pejabat, dan menentukan wilayah Indonesia, yang pada saat itu wilayah Indonesia ini terdiri dari 8 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Barat, terus ada lagi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, ada Provinsi Borneo atau Kalimantan, ada Provinsi Sulawesi, yang keenam ada Provinsi Sunda Kecil. Sunda Kecil itu kalau sekarang disebut dengan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Dan yang terakhir itu adalah ada Provinsi Sumatera. Nah, untuk selengkapnya silahkan dilihat pada tabel di bawah ini. Selain 2 provinsi di atas, ternyata masih ada 2 wilayah yang ingin bergabung dengan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, wilayah mana yang dimaksud ini? Itu adalah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Surakarta. Jadi 2 daerah ini dulunya adalah masih berupa kerajaan yang pada saat sebelum proklamasi ini tentunya belum bergabung dengan Republik Indonesia. Maka dari itu daerah istimewa Yogyakarta sampai sekarang merupakan sebagai daerah otonom atau daerah khusus. Nah, kemudian setelah menetapkan wilayah Indonesia, sidang PPKI pada hari kedua ini juga menetapkan dan membentuk 12 departemen atau kementerian. Nah, kementerian tersebut dapat kalian lihat pada tabel di bawah ini. Nah, itulah kementerian pada awal pembentukan negara Indonesia. Kemudian setelah menetapkan 12 departemen, sidang PPKI pada hari kedua ini juga menetapkan sistem pemerintahan Indonesia. Pada waktu itu sistem pemerintahan Indonesia ini disetujui yaitu sistem pemerintahan presidensil. Nah, hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, karena Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan presidensil, maka pembentukan kabinet ini merupakan hak prerogatif dari presiden. Itulah hasil dari sidang hari kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan sidang PPKI pada hari ketiga, yaitu pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Nah, jadi pada sidang PPKI hari ketiga ini menghasilkan 3 badan atau 3 lembaga baru. Nah, 3 lembaga baru ini yang dimaksud, yang pertama itu adalah membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua adalah membentuk sebuah partai tunggal yang dinamakan dengan PNI. Yang ketiga yaitu adalah membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, bagaimana rinciannya? Marilah kita simak satu persatu. Yang pertama adalah pembentukan KNIP. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ini merupakan salah satu badan atau lembaga yang bertugas sebagai pembantu dan penasihat presiden. Nah, di mana keanggotaan dari KNIP ini terdiri dari para pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Jumlah anggota dari KNIP ini yaitu berjumlah kurang lebih yaitu 137 orang. Dan para anggota KNIP ini pertama kali dilantik yaitu di Gedung Kesenian Pasar Baru pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Dengan susunan pengurus adalah sebagai berikut. Nah, ketua itu adalah dipegang oleh Kasman Singodimejo, sedangkan wakil ketua 1 itu dipegang oleh Mas Sutarjo Kartohadikusumo. Sementara wakil ketua 2 ini dipegang oleh Johannes Latuhari, dan wakil ketua 3 ini dipegang oleh Adam Malik. Nah, kemudian dalam perkembangannya KNIP ini ternyata juga mempunyai yang namanya wewenang legislatif. Nah, untuk itulah maka KNIP ini juga menjadi cikal bakal adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang kita kenal sekarang ini. Hal ini berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan hasil rapat KNIP yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober tahun 1945. Dan tanggal 29 Agustus tahun 1945 yang merupakan hari berdirinya KNIP ini juga dijadikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berikutnya adalah adanya Partai Tunggal PNI. Nah, PNI ini didirikan oleh Insinyur Soekarno atau dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, dengan dewan pimpinan antara lain yaitu Mr. Gatot Taruna Miharja, yang kedua adalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri, yang ketiga Mr. A.A. Maramis, yang keempat yaitu ada Sayuti Melik, dan yang kelima yaitu ada Mr. Sujono. Nah, tujuan Insinyur Soekarno membuat sebuah partai tunggal yang ada di Indonesia ini adalah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, ini adalah tujuan terbentuknya Partai PNI sebagai partai tunggal di Indonesia. Nah, berikutnya yang ketiga atau yang terakhir itu adalah dibentuknya BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, tugas pokok dari BKR ini tentunya adalah untuk menjaga keamanan rakyat, dan BKR ini mempunyai anggota yang terhimpun dalam bekas anggota lembaga militer maupun semi militer hasil bentukan Jepang. Jadi anggotanya itu mulai dari bekas tentara Higo, bekas tentara Peta, Seininda, dan lain sebagainya. Nah, pada mulanya BKR ini dibentuk bukan merupakan sebuah kesatuan militer. Jadi layaknya hanyalah seperti kalau sekarang itu seperti Hansip ya, jadi mirip dengan hal itu. Nah, namun seiring dengan perkembangan ketika itu bahwasanya kondisi keamanan di Indonesia ini kian memburuk. Nah, mengapa kian memburuk? Karena apa? Datangnya pasukan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Disinilah pemerintah mulai tersadar akan pentingnya sebuah kesatuan militer. Nah, sehingga apa? BKR ini nanti akan menjadi cikal bakal terbentuknya kesatuan militer yang dinamakan dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, oleh karena itu melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober tahun 1945, maka pada saat itu juga dibentuklah yang namanya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, dan selanjutnya berdasarkan maklumat pada tanggal 16 Oktober tahun 1945, seorang tokoh yang bernama Supriyadi yang memimpin perlawan Peta di Blitar itu diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Nah, itulah hasil dari sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Nah,
dengan berdirinya 3 lembaga tersebut, maka otomatis PPKI pada tanggal itu juga dibubarkan. Nah, itulah materi mengenai pembentukan pemerintahan Indonesia melalui sidang PPKI. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Untuk itu nanti silahkan disimak materi tersebut pada video selanjutnya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara langsung maupun dapat juga melalui media Google Classroom. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.